Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita menonton film Indonesia buatan production house paling terkenal tahun kemarin karena sudah membuat film 9 juta penonton, yaitu Agak Lain. Iya, menduduki 2 analis sepanjang masa ya. Apa itu? Imaginary. Ya. Dan kita menonton film debutan sutradara sekaligus penulis yang baru nyemplung. Yang biasanya kita tonton sebagai pemainnya. Betul, Risto Immanuel, dan film yang kita tonton adalah Tinggal Meninggal. Ya. Jadi film ini cukup ramai ya sebenarnya dibincangkan sebelumnya ya, karena sebenarnya dari segi trailer pun dia menarik banget nih, karena dia bikin premis ceritanya tuh yang nggak biasa. Jadi tentang apa? Jadi ceritanya tentang seorang karyawan agensi kreatif, dan dia ini punya karakter introvert gitu. Jadi Yang punya dunianya sendiri gitu. dia sendiri, dia ngomong sendiri. Ya orang ngeliat dia tuh kayak Aneh berarti apa? ya. Dan teman-teman kantornya tuh tidak menemani dia lah intinya gitu. Sebenarnya bukan nggak nemenin sih, emang Dianya dia nggak terasing berbaur sendiri kali ya, ya, dianya nggak terasing berbaur sendiri. Ya gimana ya, anak-anak yang nggak bersosialisasi aja, karena kan dia canggung ya buat mulai pembicara. Jadi ya udah sama teman-temannya Nggak terlalu berteman terlalu gitu ya. berteman gitu. Dikucilkan tapi nggak dikucilkan Enggak juga, cuman biasa aja, ya dia cuman aja ya udah yang nggak aneh berbaur sendiri aja gitu ya. Pemainnya ada siapa aja? Ada Omara Estegla sebagai Gema. Gema. Ada Nirina Zubir sebagai Ayu atau mamahnya Gema. Ada Mawar Eva Jong sebagai Kerin, teman kantornya. Ada Mukadli Aco sebagai Pak Cokro, Bro alias bosnya. Ada Ardit Erwanda sebagai Ilham. Ada Cindy Huang sebagai Adriana. Temennya juga ada Mario Cesar sebagai Danu. Nada Novia sebagai Naya. Ya, dan ada Gilbert Patiru sebagai ayahnya Gema. Tapi ada juga tambahan kayak Yono Bakri. Oh ya, Terus nambah ada Arif Didu. Dan macam-macam ya. Jadi tuh suatu hari si Gema dapat telepon dari mamahnya. Ya. Terus dikabarin kalau bapaknya meninggal. Jadi ibu bapaknya Gema tuh udah cerai ya. Udah cerai. Terus kayak bapaknya tinggal sama istri barunya di kampung Melayu. Di kampung. Nah terus ibunya juga punya pacar ya. Pacar lagi. Terus Gema selalu manggilnya Kak Mama. Biar ngangkatan pacarnya. Iya, udah nggak berkakak gitu. Terus tiba-tiba mamanya tuh ngabarin kalau ayahnya tuh, papanya tuh meninggal. Hah? Papa meninggal gitu. Dan sekantor tahu ya jadinya. Jadi dia ngasih semuanya respect lah ke dia, ngasih support. Berita kan karena dia lagi ngalamin duka gitu ya. Tapi Ya, di si situ Gemanya juga nggak terlalu dekat sama bapaknya gitu. Iya, Sampai jadi dia bingung sendiri. harus Kayak di respon apa trailer ya. lah gitu. Iya. Nah, pas teman-temannya pas dia mau masuk kan kayak udah lu nggak usah bro, lu nggak usah masuk dulu. Aman. Cuti lu nggak gue potong. Gitu. Cuman kan karena Gema nggak ngerasa duka itu ya, jadi ya udah kan dia sehari biasa setelahnya aja masuk ya kan. Terus teman-temannya tiba-tiba kayak semangat nempuk pundak dia. Mau makan siang apa? Makan siang bareng yuk. Di mana? Boleh milih apa aja? London Fried Chicken. Jagonya kepala ayam. Sampai hari ke-6. Nah teman-temannya itu kayak mungkin ngasih sebagai afeksi aja ya, sebagai penguatan, bentuk atensi. Iya basa-basi ya sebenarnya. Cuman sama Gema itu kan hal yang luar biasa ya. Kalau karena emang dari kecil ya itu karena kan jadi dia ada throwback masa kecilnya juga ya. Pernah dibully lah gitu ya. Ya karena dari kecil dia ngomong sendiri. Suka komat kamit sendiri kalau lihat orang. Dibully sama teman-temannya. Kalau dia dikatain cacat mental, parah banget ya. Tapi emang itu candaan anak SD nggak sih dulu? Kayak gitu nggak sih, cacat mental gitu. Nah akhirnya dia mungkin juga punya trauma ya buat deketin orang lain gitu kan. Nah pas dideketin teman-temannya dia ngerasa kayak ada kupu-kupu di perutnya ya. Ngengat itu bukan kupu-kupu. Kupu-kupu kan sih. Bentuk kebahagiaan dia gitu ya yang nggak pernah dia dapetin. Kayak gini kan nggak akan bertahan lama ya. Dan itu dimanfaatkan oleh Gema sebagai ya biar teman-teman tuh mau main lagi sama dia gitu. Lalu dibuatlah skenario sedemikian rupa ya. Pokoknya inti filmnya itu tentang gimana Gema dapetin atensi sama dari teman-temannya. Terus dia mempertanyakan siapa lagi nih yang harus meninggal gitu. Apakah ini jadi film thriller? Siapa lagi yang akan meninggal? Apakah
orang-orang akan dibunuh nggak? Ya Dia- tonton dia- aja ya, ini kita bisa ceritain kayak gitu ntar Iya, tahu. bener. Oke, dia melakukan segala cara supaya temannya tuh peduli sama dia seperti saat bapaknya meninggal. Iya. Gitu. Jadi dia cari cara supaya mirip-mirip lah ya perhatian temennya tuh lewat apa gitu ya kan? Ya. Karena dia taunya, oh berarti kalau ada orang yang meninggal, teman-temannya bakal berlaku kayak gini. Berarti harus ada yang Kalau meninggal. ngajak makan lagi. harus ada yang meninggal lagi. Karena dia mikirnya kayak beberapa hari setelah bapaknya meninggal juga perhatian teman-temannya kan mulai berkurang ya. Kayak, Kurang. Udah. oh temennya nggak gini lagi nih kalau misalkan dia nggak dapet duka. Akhirnya dia berpikir bahwa harus ada orang yang meninggal dulu nih, baru dia bisa dapat perhatian Perhatian lagi. lagi. Sedih sih. Sedih. Jadi dibalik semua freaknya dia memang freak ya. Kalau buat orang normal mungkin ya. Jadi dapat aja lagi ya. Apa? Maksudnya karakter begitu Iya. dapat aja. Terasa lebih personal sih ya, karena kan kita ngambilnya posnya game banget. Terus dia pakai sudut pandangnya yang apa namanya? Break apa namanya? Break the fourth The wall. fourth wall gitu ya. Jadi dia Alias ngomong sama langsung Naya ke gitu kan. penonton. Nah jadinya tuh kayak kita benar-benar ngisi kita tuh kayak ada di isi kepalanya gimana ya gitu. Kalau mungkin too much ya, beberapa scene too much. Ya karena memang dia karakternya kayak gitu. Iya. Ya mencoba apa ya? Mencoba. Jadi tuh kita juga nontonnya cringe gitu lah. Iya lah, memang kayak Merasa gitu cringe, karena orang freak banget gitu ya. emang gitu di desainnya Iya, kan. bener. Karena kadang kita sendiri tuh nggak tahan sama kelakuannya gimana kayak aduh skip aja nih kan beneran nggak tahan saking malunya. Sampai di akhir filmnya tuh teman-temannya sadar kalau si Gemma ini sebenarnya peduli gitu ya. Peduli. Bentuk kepeduliannya apa? Nonton sendiri. Sampai akhir kayak teman-temannya tahu pun dia dikemas dengan cara yang absurd banget anjir. Pokoknya kalau nonton tuh bener-bener kerasa malu sendiri ya. Kita ikut malu anjir. Ending filmnya pun ya udah tidak Agak lumayan happy kaget ending atau bad ending gitu karena Aku lumayan. dibiarin aku gantung, dibiarin Iya. gantung. Cuman ya itu endingnya merepresentasikan kelakuan Gemma sebelumnya, ngerti nggak? Jadi apa yang Gemma lakuin kayak istilahnya Udah jadi candaan teman-temannya. Iya. Ah masa begitu. bercandanya gini lagi. Iya, terus akhirnya orang teman-temannya jadi cerita tentang domba yang teriak ada serigala gitu. Ternyata serigalanya bohongan. Iya, nah itu Sampai akhirnya temannya nggak percaya lagi. Istilahnya hal buruk yang Gemma lakuin ya dia dapetin di ending gitu kan. Iris ya, ironi. Ya kalau orang-orang bilang dark comedy lah ya. Karena emang isinya sebenarnya komedi. Jadi gambaran loser sih Gemma sangat Iya, loser sekali. semacam itu. Kita ngambil puff, biasanya kan kita ngambil puff sisi hero di suatu cerita kan, sisi Baiknya, ya sisi baiknya ada. iya, hero super power, Iya. powernya ya. Cuman kita Cuman sini dia dibuat seluser mungkin lah. Kita ngambil sudut pandang ya, ada loh manusia yang ini dan mungkin banyak dan mungkin diri Di kita antara juga kita mungkin diri ya. kita juga mungkin pernah ngerasain kayak gitu. Pengen dapat atensi temen, Atensi temen. pengen Jadi nggak dilihat, diri sendiri, tukang bohong, gitu, caper. pengen dianggap sama Iya, teman. kayak gitu. Itu Dilihat wah gitu. Contohnya Gemma. kayak di iya. kan selain si Gemma ada juga yang begitu. Teman-temannya pun ternyata Cluenya jago juga Photoshop. Kalau di film ini ceritanya fresh ya. fresh. Cukup fresh Suka banget karena- sih sama pengambilan ceritanya ya, karena maksudnya kok pikiran aja gitu ya. Padahal sebenarnya ini deket di kita, cuma ini dibuat lebih ya selayaknya film lah, film layar lebar. Itu kan kita juga jarang yang ngambil sudut pandang contoh orang-orang kayak Gemma ya. Ya, Jadi kita mungkin sedikit banyak juga memahami lah ya. Oh mungkin sebenarnya teman-teman kita yang diem itu bukan karena dia mau ngasingin diri atau gimana, Tapi karena dia emang bingung karena dia aja iya. nggak sih buat joinnya gitu. Karena kemampuan orang kan juga beda-beda buat bersosialisasi, dan dia juga kayak kadang suka minta maaf ya kalau gue suka ngomong komen-komen sendiri. Kita Sebenarnya nggak apa-apa, aneh, ya padahal kan. ya nggak apa-apa kan. Yang penting dia nggak ngerugin orang kan. Cuman Sebenarnya. ya, cuman di film ini kayak kelihatannya menonjolkan sangat banyak sisi losernya si Gemma aja sih. Padahal sebenarnya dia punya hati juga loh buat peduli sama teman-temannya, hal Dan yang dia hal punya- yang gak dinotis sama iya, teman-temannya punya gitu. hal-hal yang orang lain tuh nggak notice, dia notice Cuman karena sendiri. terlalu loser dan film ini juga nggak coba buat naikin sisi baiknya si Gemma ya, jadi akhirannya ya udah. Tapi ini nggak apa-apa banget gitu. Cuman kan dia- kita tetap simpati sama apa yang Iya. dia lakuin. Untuk idenya keren sih.
dan eksekusinya mungkin kalau memang dia bermaksud kayak menyampaikan tentang apa yang dipikirkan sama penulis atau direkturnya tersampaikan dengan baik. Dan Omara Esteglal keren loh. Keren banget sih dia ngelepas setelah menjadi Jeffrey yang kurang ajar pengepungan, sekarang udah jadi loser kayak Gema anjir ya bisa. Nerd kata dia tuh kumpul di dia tuh. Keren banget sumpah, actingnya bener-bener nggak ngebekas yang sebelumnya. Dia bahkan jadi di itu loh Budi Pekerti yang jadi trauma sama kuburan itu loh. Iya, yang jadi seorang anak yang dinasihatin lah. Seneng punya aktor-aktor wajah baru yang potensial buat jadi aktor besar ya. Oke, sampai dinilai berapa rating untuk Tinggal Meninggal? 8/10. Aku 7,5/10. Sama odds-nya bagus. Odds-nya bagus. Dari Mawar De Jong. Iya. Sebenarnya banyak yang bisa ditingkatin ya dari film ini. Meskipun ceritanya original. Absurd juga tapi ya. Cuma kalau kebanyakan loser kita nonton juga rada cringe gitu sih. Iya. Walaupun emang ya mungkin beberapa orang merasakan hal yang seperti Gema rasain gitu. Tapi ya nggak se-freak Gema aja ya. Karena emang itu personal ya sih, terlalu personal. Jadi kalau kayak yang ngerasain atau gimana rasanya tuh kayak aduh kenapa sih lo ngelakuin hal kayak gini gitu. Tolol. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten beraksi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.